Yang Anda saksikan, Saudara, di Breaking News Kompas TV terkait arus balik 2022 ini adalah kondisi terbaru dari Pelabuhan Nusantara di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ini terpantau ribuan pemudik memadati Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan sore ini. Hari ini diperkirakan menjadi puncak arus balik di Pelabuhan Parepare, Saudara. Kita coba pantau kondisi terkini di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sudah ada Sudin Syamsuddin di sana, jurnalis Kompas TV. Sudin, selamat sore. Sudin, bisa mendengar suara saya dengan Irianda? Bisa, Irianda. Oke, Sudin, diprediksi hari ini, sore ini, kemudian nanti malam ini menjadi puncak arus balik atau masyarakat ini akan padat sekali di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan yang akan melakukan perjalanan ke kota asalnya ya. Ini bagaimana pantauan terkininya di sana saat ini, Sudin? Baik, Irianda dan juga saudara, saat ini, khususnya hari ini, ada 3 kapal yang berangkat menuju Kalimantan, yakni KM Pantokrator yang tadinya sudah berangkat menyusul keberangkatan pertama dengan jumlah penumpang 1.800 penumpang, sementara yang bakal menyusul adalah KM Katelia yang sudah penumpangnya sudah berada di kapal sekira 1.200 penumpang, sementara yang di belakang saya ini adalah KM Thalia yang belum bisa diketahui ada berapa penumpang yang dibawa, namun ribuan penumpang yang terlihat sudah berada di kapal KM Thalia ini. Nah, diprediksi hari ini adalah puncak arus balik bagi mereka yang pekerja-pekerja yang dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan yang akan berangkat ke Kalimantan dan sejumlah daerah di negeri Sabah, Malaysia. Dan saat ini ada 2 kunjungan yang diterima di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare sendiri, yakni Dirjen Perhubungan Laut yang tadi datang siang tadi. Sementara tadi pagi ada Wakapolda Sulawesi Selatan berkunjung meninjau langsung melihat keramaian arus mudik yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Irianda. Apa yang disampaikan tadi oleh Wakapolda terkait dengan antisipasi kepadatan pemudik yang akan kembali ke kota asal begitu, Sudin, di sana? Ya, baik Irianda dan juga saudara, Wakapolda Sulawesi Selatan juga tadi menyampaikan kepada sejumlah personil polisi, utamanya Kapolres Parepare, agar menjaga ketat Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, khususnya yang paling terlihat melayani masyarakat adalah vaksinasi yang dilakukan oleh Polres Parepare itu sendiri, yang melayani vaksinasi kepada sejumlah penumpang yang akan berangkat ke Malaysia dan Kalimantan, Irianda. Oke, ini kalau di visual terbaru juga kita lihat bagaimana pemudik pejalan kaki ya, ini sudah memadati sore hari ini begitu ya, Sudin ya. Nah, Sudin, kalau di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare sendiri ini mengoperasikan sebenarnya berapa jumlah kapal totalnya? Apakah langkah antisipatif salah satunya akan menambah jumlah kapal di sana atau seperti apa? Ya, baik Irianda dan juga saudara, seperti biasanya Otoritas Pelabuhan Nusantara Kota Parepare sendiri itu menyiapkan 13 armada, yakni 3 kapal peni dan 10 kapal swasta. Dan tadi sebenarnya hanya ada 2 armada yang berangkat hari ini, namun KM Katelia diperintahkan oleh KSOP Kota Parepare agar membantu pemudik yang membludak yang bakal pulang ke Balikpapan, karena kapal KM Pantokrator hanya berkapasitas 180 penumpang, sementara penumpang tadi yang membludak di terminal Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ada 3.000-an lebih. Makanya pihak KSOP memerintahkan kepada pihak pengelola KM Katelia Express agar membantu KM Pantokrator untuk membawa pemudik pulang ke Balikpapan, khususnya Balikpapan, Kalimantan Timur, Irianda. Sudin, membludak begitu ya. Kalau sistem pembelian tiketnya sendiri sebenarnya seperti apa? Mungkin bisa diinformasikan dan juga bisa menjadi langkah evaluasi. Apakah memang warga yang datang ke sana bisa membeli tiket on the spot secara langsung di sana, atau memang harus beli jauh-jauh hari secara online begitu? Ya, ada beberapa sistem pembelian tiket di Kota Parepare, khususnya pelni dan kapal swasta yang ada di Kota Parepare. Yakni pembelian secara online dan pembelian secara langsung atau melalui agen-agen penjual tiket yang ada di sekitaran Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, karena
rata-rata pihak perantau dari Malaysia itu membawa sejumlah barang dan mesti menggunakan travel agen tiket agar bisa memuat satu paket tiket dengan kendaraan yang bakal mengangkut mereka dari kampung halaman ke Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Rianda. Oke, ini adalah arus balik. Singkat saja, Sudin, kira-kira kalau Anda tentu menyerap betul ya informasi-informasi kemudian keluhan warga ataupun hal-hal yang menjadi permasalahan di Pelabuhan Pelabuhan Nusantara Parepare ketika arus mudik kemarin. Dan sekarang kalau Anda melihat, mungkin Anda juga bisa menyampaikan hal-hal penting, imbauan bagi masyarakat terkait dengan evaluasi dan juga hal-hal yang penting untuk diingat masyarakat ketika akan ke Pelabuhan Nusantara. Sudin, apa yang perlu diingat betul oleh masyarakat? Ya, baik Irenda dan juga saudara, kami ingatkan kepada pemudik atau mereka yang baru saja mudik dari kampung halaman masing-masing agar jikanya nanti akan berangkat ke Kalimantan atau Malaysia menggunakan kapal swasta dan kapal pelni, itu mestinya di Kota Parepare harus hati-hati. Karena sejumlah agen-agen yang tidak resmi atau yang tidak terdata di pihak TKBN Pelabuhan Nusantara Kota Parepare itu beroperasi, dan namun sebagian agen-agen itu telah diawasi oleh pihak KSOP dan pihak Kepolisian Nusantara Kota Parepare, Rianda. Sejauh yang Anda pantau, Sudin, sudah adakah penindakan bagi agen-agen ilegal ini atau calo begitu ya yang ilegal ini? Karena ini juga tentunya akan menyulitkan masyarakat ketika sudah sampai dan tidak bisa masuk ke kapal begitu ya? Ya, jauh-jauh hari sebelumnya, Irianda dan juga saudara, ya otoritas pelabuhan dan pihak Kepolisian Nusantara Kota Parepare sendiri sudah jauh hari mengantisipasi adanya agen-agen ilegal yang beroperasi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Mereka sudah mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindak penipuan, dan sampai hari ini mereka belum menemukan adanya tindakan-tindakan penipuan seperti itu. Namun sampai sekarang masih terus mengawasi dan menempatkan sejumlah personil di sejumlah titik yang ada di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Irianda. Iya, Sudin, sedikit. Ini imbasnya Anda pernah lihat betul bagaimana kemudian imbasnya kepada warga? Apakah betul kemudian mereka yang membeli dari agen-agen ilegal ini kesulitan untuk memasuki kapal atau seperti apa? Apa justru bisa masuk kapal? Karena ini tentu berpengaruh juga kepada kapasitas kapal itu sendiri ya, Sudin? Ya, agen-agen ilegal itu sendiri sebenarnya mereka yang dari buruh angkut barang yang mengambil tiket juga dan menjualnya ke sejumlah penumpang yang tidak mempunyai link atau agen resmi yang mereka ketahui. Namun sejauh ini dimanapun mereka membeli tiket, agen resmi atau tidak resmi, sejauh ini di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare pemudik masih bisa dengan lancar memasuki pelabuhan dan memasuki kapal yang akan mereka berangkatkan, karena mereka agen-agen tidak resmi itu menjual tiket-tiket yang resmi dari kapal swasta dan kapal pelni sendiri. Yang kemudian menjadi atau ditakutkan ini hal-hal yang justru dapat merugikan warga ketika mereka harus membeli dengan harga yang melonjak begitu misalnya ya. Jadi lebih baik cari informasi di mana untuk membeli tiket secara betul, secara legal agar juga tidak merugikan Anda, saudara. Terima kasih jurnalis Kompas TV Sudin Syamsuddin langsung dari Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan.